Halo teman-teman ProSquad, kali ini kita akan belajar tentang automation web testing menggunakan WebDriver IO. Nah, WebDriver IO ini apa sih? Kalau dari website-nya dia mengatakan bahwa WebDriver IO merupakan next-gen browser and mobile automation test framework untuk Node.js ya. Nah, jadi dia berjalan di Node.js untuk pengetesan browser dan mobile. Nah, keuntungannya atau keunggulan WebDriver IO sendiri ini apa sih? Salah satunya adalah fitur auto wait ya. Jadi dia bisa menunggu sebuah elemen untuk muncul sebelum melakukan sebuah event seperti ngeklik atau ngetik di elemen tersebut. Dan dia juga memiliki native mobile support. Jadi WebDriver IO ini bisa kita gabung dengan Appium ya. Jadi untuk web dan mobilenya cukup belajar satu kali seperti itu. Bisa dipakai di kedua device tersebut. Nah, untuk instalasinya sendiri seperti apa? Ya, kita bisa ngeklik get start atau ke dokumentasi sama aja. Lalu kita lihat dulu ada beberapa jenis instalasi ya. Bisa dilihat di core concept dan setup types. Nah, di sini kita disediakan dengan 3 jenis instalasi. Ada yang jenisnya protocol binding, jadi ini tuh sangat low level ya, dan saya nggak sarankan untuk pakai. Dan ada juga yang namanya standalone mode. Ini bagi teman-teman yang cuma mau menggunakan satu file JavaScript untuk membuat testingnya, atau mau membuat struktur foldernya sendiri. Nah, bisa menggunakan yang standalone mode ini. Kemudian ada yang menggunakan test runner. Nah, kalau kita inisiasi project kita menggunakan WDO test runner, maka struktur folder akan dibuatkan oleh WebDriver IO. Sehingga kita cuma perlu memikirkan script testnya aja gitu, nggak usah mikirin struktur folder. Nah, kita mulai dari yang paling simple dulu, dari standalone mode. Nah, untuk standalone mode ini sendiri, cara installnya gimana? Cukup dengan menginstal package WebDriver IO dari npm pada sebuah folder kosong ya, jadi folder project kita nanti, lalu membuat satu file, terserah namanya apa, dan mengetikkan kode yang diberikan. Nah, mari kita coba. Jadi saya buka terminal saya, lalu saya perbesar dikit. Kita coba buat folder baru, mkdir, namanya apa ya? Belajar WDIO standalone, misal. Kita coba masuk ke folder tersebut dan menginstal WebDriver IO ya, npm i spasi WebDriver IO. Kita tunggu sampai package-nya terinstall. Oke, package-nya sudah selesai terinstall, lalu teman-teman bisa membuka project ini di kode editor masing-masing ya. Kalau di sini saya menggunakan VS Code, saya bukanya dengan kode spasi titik. Nah, kalau kita lihat struktur foldernya nggak ada yang menarik ya. Struktur folder standar dari project yang dibuat menggunakan Node.js. Nah, di sini ada package JSON dan isinya cuma dependensi WebDriver IO yang sudah kita install tadi. Mungkin kita perlu menambahkan type modul agar kita bisa menggunakan impor-ekspor ya. Nah, kemudian kita buat file baru untuk script test kita. Sebenarnya namanya bebas, tapi di sini saya namakan index.js aja. Kemudian kita import WebDriver IO dari WebDriver IO. Atau teman-teman bisa langsung mengimport function remote ya, yang akan kita pakai untuk membuat instance dari browser gitu. Jadi membuat browser baru agar browsernya otomatis terbuka. Lalu karena WebDriver IO ini jenis kodenya adalah asinkronus, maka kita perlu membuat suatu function, namanya terserah, cuma di sini saya namakan main. Nanti di dalam main ini kita akan mengetikkan kode WebDriver IO kita. Lalu kita panggil main tersebut di paling bawah. Jadi nggak sekedar dibuat, tapi kita panggil juga. Nah, kemudian mari kita nyontek dari kode dari WebDriver IO ya. Di sini kalau kita lihat, si WDO-nya membuat browser, lalu isinya dia memanggil function remote yang udah diimport, dan memberikan sebuah opsi terhadap remote tersebut.
Contohnya di sini ada nama browsernya, dia pakai Chrome. Karena saya punyanya Firefox, nanti saya ganti menjadi Firefox. Nah, mari kita coba. Jadi buat konstanta browser yang isinya adalah await, lalu remote. Jadi kita panggil fungsi remote-nya, isinya adalah objek. Dalam objeknya ada capabilities. Isi dari capabilities-nya ada browser name. Nah, saya di sini menggunakan Firefox. Jadi disesuaikan dengan browser teman-teman ya. Kalau mungkin ada yang pakai Edge, bisa menggunakan Microsoft Edge. Saya lupa namanya apa, Edge atau Microsoft Edge full, nanti bisa dicari. Di sini saya pakai Firefox. Lalu kemudian kita akan membuat blok try catch ya, agar ketika kode kita gagal, browsernya tuh nggak ngehang di layar kita. Dia akan menutup ketika gagal. Jadi kita pakai try dan finally aja. Jadi kita coba, dan kalau misalnya gagal, langsung loncat ke tag finally, ke blok finally, seperti itu. Nah, di try-nya apa? Di try-nya browsernya kita minta untuk membuka suatu URL. Jadi browser URL, kita ketikkan URL kita, contoh apa ya? Mungkin Google biasa aja, google.com, nggak begitu masalah ya, atau kita coba pakai website yang memang dipakai untuk testing, namanya sausdemo.com. Nah, di sini ada username dan password, kita bisa bermain-main dengan kolom berikut. Jadi browser URL sausdemo.com, kita akan buka, jangan lupa menggunakan await, karena semua kodenya merupakan asinkronus. Lalu kita akan coba langsung mengklik tombol login ya. Nah, pastinya bakal error, nggak apa-apa. Kita coba cari tombol login ini memiliki ID atau kelas apa. Kita coba inspect. ID login button ya. Kalau di sini saya lihat, bisa kita copy paste. Jadi saya minta browsernya, browser, $, jadi $ ini kita pakai untuk mencari sebuah elemen ya. $pagar login button. Kenapa pakai pagar? Karena dia merupakan ID. Jadi kita bisa menggunakan CSS selector di dalam function $ ya. Nah, mungkin bisa kita namakan konstanta login button. Jadi isinya browser dan $login button. Lalu kita minta login buttonnya kita klik seperti ini. Nah, lalu di finally, nggak apa-apa misal terjadi error di sini, atau walaupun nggak ada error, saya minta untuk browsernya kita pause 1 detik, biar kita bisa melihat hasil akhirnya, lalu kita tutup ya. Browser delete session. Jadi suruh nutup browser. Nah, kodenya simple, yang intinya tuh ada di sini ya, untuk kode testingnya, dari baris 11 sampai baris 14. Gitu. Yang lain hanya untuk setup si kode testingnya. Seperti ini dan yang di bawahnya. Oke, coba kita save dan coba kita jalankan. Untuk menjalankannya cukup dengan mengetikkan node, spasi, nama file yang mau kita jalankan. Di sini nama file saya index.js, jadi saya sebut index.js. Nah, nanti si WebDriver I/O akan menyesuaikan dengan browser yang teman-teman sebutkan ya. Kalau misal browsernya Firefox, dia akan mendownload driver untuk Firefox terlebih dahulu. Tapi kalau misal browsernya Chrome, dia akan mendownload Chrome driver, seperti itu. Jadi inisiasi awal lumayan agak lama, karena dia nge-download driver dulu. Nah, kita lihat browser otomatis terbuka, mouse-nya nggak saya gerakin. Website-nya juga otomatis terbuka, dan tombol login otomatis terklik. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk demo singkat WebDriver I/O. Untuk materi berikutnya kita akan pelajari lagi lebih dalam
terkait dengan tanda dolar ini dan metode klik ini tuh ada apa aja sih metode yang bisa kita pakai seperti itu. Oke, itu aja untuk materi kali ini. Sekian, sampai jumpa pada video berikutnya.